Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya sehat nggih? Alhamdulillah hari ini Alhamdulillah kita bertemu bersua walaupun secara virtual. Pada kesempatan kali ini saya selaku fasilitator akan menyampaikan tentang beberapa hal yang terkait dengan in-house training kita pada kali ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan in-house training ini, Bapak Ibu. Nah, ini saya share tentang panduan fasilitasi. Nggih. Kali ini materi kita adalah tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Sesi penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sehingga produk kita pada hari ini adalah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya pikir ini bukan barang yang aneh lagi ya, karena selama ini kita juga sudah melaksanakan itu. Tujuannya apa? Yang pertama kita mengetahui tujuan konten proses dari IHT ini. Ya. Kemudian mengetahui tentang seperti apa kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kalau dulu namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya. Sekarang namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan. Dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada siswa. Ini ruhnya sekolah merdeka ya Bapak Ibu. Kemudian mengetahui dan mengimplementasikan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip ini yang nanti harus kita ketahui bersama. Kemudian berikutnya mengidentifikasi tentang keterkaitan antara profil lulusan dengan visi misi sekolah, program pembelajaran, menginvestigasi sumber daya dan sebagainya, termasuk ini yang utama adalah seperti apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, ini sesuatu yang baru ini Bapak Ibu ya. Nanti akan kita kulik ini. Kemudian menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini produk akhir kita. Outputnya diharapkan semua peserta mampu melakukan apa yang sudah saya sebut tadi di tujuan. Peserta kali ini alur sesinya, alur sesinya hari ini ada pembukaan, kemudian ada doa pembuka tadi sudah dilakukan, sambutan kepala dinas tadi juga sudah dilakukan, sambutan dari kepala sekolah juga sudah. Nah, hari ini kita masuk langsung ke kegiatan in-house training. Setelah itu akan ada evaluasi dan refleksi serta penutupan. Peserta kali ini ada 26 peserta, langkah-langkahnya ada 3 langkah Bapak Ibu, dalam setiap ada 6 langkah ya, maaf, ada 6 topik yang semuanya itu terdiri dari 3 langkah, antara lain yang pertama eksplorasi konsep. Nah, di eksplorasi konsep ini Bapak Ibu fasilitator akan menjelaskan dulu tentang topik yang akan kita lakukan pada hari itu. Kemudian nanti akan ada refleksi terbimbing juga. Nah, di sini fasilitator akan menyilakan peserta nanti untuk bertanya atau memberi tanggapan ya, kemudian merefleksi kegiatan ini. Kemudian ada juga nanti ruang kolaborasi. Di situ fasilitator nanti akan mengajak semua peserta untuk berdiskusi, tentunya dibagi dalam beberapa kelompok. Dan yang terakhir ada demonstrasi kontekstual. Nanti setiap kelompok giliran nanti akan ditunjuk untuk mempresentasikan. Demikian sekilas tentang beberapa hal yang terkait dengan IHT kita pada kali ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung menuju ke yang pertama ya, untuk topik yang pertama yaitu mengenal tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, saya akan menyampaikan materi Bapak Ibu yang terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa apa sih kurikulum? Nah, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Sebuah sekolah, sebuah satuan pendidikan sebelum melakukan aktivitas di tahun ajaran baru tentunya pastikan bahwa sudah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, karena itu yang akan dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan semua proses pembelajaran. Prinsip
Kurikulum di satuan pendidikan Bapak Ibu yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Jadi semua hal yang akan kita bahas, akan kita susun mulai dari visi misi tujuan sampai dengan pengembangan itu semuanya harus berpusat pada peserta didik karena ini menjadi ruhnya sekolah yang merdeka Bapak Ibu. Kemudian kontekstual menunjukkan kekhasan atau sesuai dengan karakteristik ya. Kemudian konteks sosial budaya lingkungan serta dunia industri. Dan berikutnya adalah esensial. Semua informasi di dalam kurikulum harus bersifat penting, Bapak Ibu. Harus bersifat penting. Dan akan kita laksanakan pada tahun ajaran itu. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalkan lampiran dari Kemendikbud dan sebagainya, tidak. Tetapi dokumen lebih kepada bagaimana arah sekolah ini akan dituju, ya, menuju visi-visi dan tujuan. Mungkin lebih ke arah situ, sehingga hal-hal yang bersifat seperti Permendikbud dan sebagainya itu mungkin tidak perlu diulas mendalam ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena semuanya harus berbasis data Bapak Ibu. Sehingga apa yang akan Bapak Ibu lakukan itu berdasarkan data dan juga berdasarkan fakta nantinya ketika sudah kita implementasikan. Yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan karena satuan pendidikan itu tidak bisa hanya diserahkan pada kepala sekolah, maka penting bagi kita untuk bisa melibatkan semua pemangku kepentingan Bapak Ibu ya, ada guru, ada orang tua, kemudian ada lembaga, yaitu sekolah swasta ya, kemudian juga mungkin ada dunia usaha, dunia industri dan lain sebagainya. Itu perlu kita libatkan karena itu menjadi rekanan kita. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang menjadi acuan dalam menyusun visi misi dan tujuan nanti di satuan pendidikan. Yang perlu diingat profil pelajar Pancasila ada 6 ya, Bapak Ibu. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila ini diharapkan menjadi atmosfer nanti Bapak Ibu ya bagi kurikulum di operasional di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, itu sekilas yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada yang perlu ditanggapi dulu atau ditanyakan oleh peserta. Monggo. Ya, Pak Nanang. Oke, terima kasih Bu Dini atas penjelasan mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Berkaitan dengan prinsip tadi, Bu, berarti apa yang selama ini kita susun itu dokumen 1, dokumen 2 KTSP dengan adanya kurikulum ini tidak perlu setebal yang kemarin karena ada prinsip esensial itu tadi hanya yang penting-penting atau dibutuhkan saja gitu. Apa bagaimana pendapat saya ini, Bu? Betul Pak. Iya Pak Nanang, betul sekali bahwa nantinya kalau dulu Pak waktu membuat KTSP mungkin bisa buat bantal Pak ya, karena saking tebalnya ya. Kali ini materi-materi yang di dalamnya itu hanya materi-materi esensial sesuai dengan prinsip tadi. Dan nanti pada topik yang kedua Pak, nanti kita akan susun bagaimana alur penyusunan kurikulum operasional standar satuan pendidikan. Nah, nanti dari alur tersebut kita bisa tahu seperti apa saja nanti isinya. Demikian Pak Nanang, ya, sudah betul Pak Nanang persepsi panjenengan. Terima kasih Pak. Baik. Saya Bu Dini. Monggo Pak Sutarta. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dini tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum ya. Yang terakhir itu adalah melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan. Pengalaman saya itu kalau kurikulum melibatkan orang tua atau komite, itu kadang sulit Bu Dini untuk hadir. Atau kalau hadir kadang ya cuma diam aja, tidak banyak memberikan masukan. Bagaimana menurut Bu Dini atau pengalaman di sekolah Bu Dini? Ya, terima kasih Pak Sutarta. Problem hampir kebanyakan dari sekolah adalah ketika mengundang komite lebih banyak diam. Nah, Bapak Ibu kira-kira tahu kalau dalam suatu pertemuan peserta itu diam, itu kira-kira karena apa? Ada yang bisa menjawab karena apa?
Bisa jadi tidak paham. Bisa jadi tidak paham. Ini kata kuncinya. Karena beliau tidak paham. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika nanti kita mengundang komite, kita ajak brainstorming dulu, Bapak Ibu. Kita ajak cerita-cerita dulu. Kemudian kita sampaikan profil sekolah dulu. Mungkin ada video profil sekolah, kita ajak bincang-bincang. Ibu, selama ini Bapak Ibu, sekolah kita ini sudah mengalami peningkatan atau belum? Mutu kualitasnya bagaimana menurut Bapak Ibu? Oh, menurut saya sekolah ini bagaimana? Apa harapan Bapak Ibu untuk ke depan? Jadi kita beri pertanyaan-pertanyaan stimulus Pak kepada orang tua melalui tayangan-tayangan itu, juga melalui praktik-praktik yang sudah kita laksanakan, praktik-praktik baik tentunya yang sudah kita laksanakan, kemudian kelemahannya apa. Nah, dari situ nanti orang tua akan cerita, memberikan banyak testimoni. Dengan begitu, sama-sama punya referensi yang sama. Oh, sekolah ini mau dibawa ke sini toh. Nah, begitu nanti panjenengan menyampaikan, memimpin untuk menyusun tentang kurikulum operasional satuan pendidikan, Bapak Ibu komite ini akan bisa menjawab gitu. Jadi tidak blank di sini. Mungkin pengalaman saya itu Pak Tarta, ya, barangkali nanti ada dari peserta lain yang menanggapi. Baik, terima kasih. Ya, sami-sami Bapak. Ya, semoga nanti bisa melakukan apa yang telah disarankan Bu Dini untuk menyusun KOS sekarang ya namanya, kurikulum operasional sekolah di sekolah kami. Terima kasih. Iya, sami-sami Pak Tarta. Ada yang ingin disampaikan? Izin. Iya, Pak Sarwo Edi, monggo. Iya. Berkait dengan yang tadi disampaikan Pak Tarta itu menarik. Jadi kurikulum ini kan agar kemudian tidak jauh-jauh dari kepentingan satuan pendidikan. Saya kira mohon nanti barangkali juga bisa ditekankan Ibu dalam in-house training kita hari ini itu semacam target awal begitu ya untuk mengetahui banyak hal, dan itu mungkin bisa dari misalnya analisis yang sering kita pakai di analisis SWOT. Nah, ini untuk mengingatkan kembali saja barangkali nanti Bu Dini untuk dilakukan sebelum kita lanjut ke ke bagaimana menyusun barangkali gitu, karena kita sudah agak lupa ini untuk bagaimana mendeteksi karakteristik di awal. Terima kasih. Iya. Masukannya luar biasa ini, bagus sekali Pak Sarwo Edi, juga dari Pak Nanang tadi ya, dan dari Pak Tarta, itu luar biasa ini pertanyaan dan tanggapannya. Untuk Pak Sarwo Edi, ini masukan yang bagus Pak, insya Allah nanti akan kita lakukan itu sebagai langkah awal ya, sebelum kita menelisik kembali bagaimana karakteristik sekolah dengan melakukan analisis SWOT tadi yang seperti Bapak sampaikan. Ya, insya Allah ini akan kita lakukan. Ini masih dalam ruang lingkup kita elaborasi ya Pak. Nah, setelah ini nanti kita akan menuju ke ruang kolaborasi. Nah, nanti monggo silahkan berkelompok untuk menjadi 6 kelompok ya, 4-4 gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu kami minta untuk menyusun kolaborasi ini, matrik yang sudah saya siapkan. Nanti Bapak Ibu mohon diisi di situ tentang keterkaitan antara prinsip dari kurikulum operasional satuan pendidikan tadi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu nanti seperti apa yang terdiri dari 6 tadi. Begitu nggih. Nah, nanti mari kita memasuki sesi kedua di room yang lain ya. Kita akan membuka beberapa room, kemudian Bapak Ibu bisa berdiskusi di situ. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik yang pertama ini. Terima kasih masukan dan pertanyaannya. Semoga ini semakin menambah semangat kita pada kegiatan IHT kali ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.